يحمدك الله يا خضعتك لعظمته القلوب والجبال وخرصا لجماله الأنس والصفات وأصلي وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله والوفاء وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadratul Mukarramin, segenap para alim berulama yang kami muliakan, sepuh kita Kiai Haji Muslim Alim yang kami muliakan, Ustaz Abdul Wahab yang kami muliakan, pimpinan Kopsus beserta pengurus dan anggota. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah sama-sama dapat berkumpul di rumah sesepuh kita, kebetulan malam pertama di putaran yang keempat dari kegiatan Kopsus ini. Tentunya kehadiran kita pada malam hari ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama begini, lau alimal abdu maqasidal aqdar. Seandainya seorang hamba itu tahu terhadap maksud-maksud takdir-takdir yang telah ditetapkan Allah kepada seorang hamba, fabaka ala su'i dhannihi billah, maka seorang hamba itu akan menangis sejadi-jadinya atas kekeliruannya telah berprasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada apapun yang ditakdirkan oleh Allah yang terjadi kepada manusia kecuali itu dinilai di sisi Allah itu adalah yang terbaik, dan itu pasti ada hikmah-hikmah di dalamnya. Jadi alhamdulillah kita semua malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafakkara sa'atan khairum min ibadati sana." Siapa yang berpikir tentang ilmu Allah, berpikir satu jam saja di satu majlis, maka itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada engkau beribadah selama 1 tahun penuh yang tidak diselingi dengan perbuatan dosa. Saya yakin tidak ada yang mampu kita yang hadir malam hari ini 1 tahun siang malam, pagi, sore, subuh ibadah, malam tahajud, siangnya puasa, tidak ada yang sanggup. Tapi pahala itu akan kita dapatkan malam hari ini ketika 1 jam saja kita ada di majlis. Inilah keuntungan kita ketika kita mau berkumpul, bermajlis bersama-sama. Mari kita istiqomah kawan-kawan semua, abang-abang semua, adik-adik semua. Karena di sini ada yang lebih sepuh dari saya, ada yang seumuran, ada yang juga lebih mudah dari saya. Kita semua ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Maqadama 'abdin," tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, hatta yus'alu an khamsyati asya, kecuali sampai dia itu akan diberi pertanyaan oleh malaikat dengan 5 macam pertanyaan. Jadi nanti di padang mahsyar ketika menghadap Allah, kita semua akan terbengong, semua kebingungan, kaki kaku, tidak mampu untuk melangkah. Semuanya itu nanti akan diajukan 5 pertanyaan oleh malaikat. Yang pertama apa? Bima afaita umur. Yang pertama, kau gunakan kemana umurmu yang telah diberikan Allah? Kalau di dunia hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun sekalipun, dari umur yang diberikan Allah selama engkau hidup itu, apa banyak kebaikannya atau sebaliknya? Apa engkau gunakan umur sehatmu itu dilangkahkan ke majelis seperti ini, atau justru sebaliknya? Itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa fima ablaita syababaka, terus kamu gunakan untuk apa masa mudamu? Nah, ini kita nih kaum pemuda, namanya Kopsus. Ini organisasi majelisnya pemuda. Kenapa di sini Rasulullah menspesifikkan, mengkhususkan yang disebut di sini ini pemuda, bukan para sepuh-sepuh, bukan orang tua? Karena di tangan pemuda inilah agama bisa tetap makin maju atau tidak, negara hancur atau justru sebaliknya negara akan makmur dan maju, semuanya tergantung kepada pemuda. Kalau orang tua taat, sholatnya taat, puasanya dilakukan, sering bersedekah, yang dilakukan amal-amal kebaikan, wajar. Nama udah tua.
Kalau ibarat jam udah jam 3, rambut sudah memutih, badan sudah keriput, tubuhnya sudah bungkuk, wajar. Tapi ketika pemuda dia ahli ibadah, ahli di dalam majelis-majelis seperti ini, maka itulah pemuda yang disebut oleh Rasulullah termasuk salah satu golongan nanti yang akan mendapat naungan di padang mahsyar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku semua adalah orang-orang yang beruntung berada di majelis Kopsus ini. Mari kita tetap istiqomahkan berapapun jumlahnya, ayo kita tetap istiqomah. Selagi kita tidak ada kesibukan, mari kita hadir. Paling tidak ketika kita hadir di majelis seperti ini, mudah-mudahan Allah mengampuni bolong-bolong kewajiban yang kita tinggalkan. Amin, amin. Mungkin sholat kita ada yang kita tinggalkan, ataupun kalau memang 5 waktunya tetap selalu dilaksanakan, siapa tahu nanti di sholat kita itu ada yang tidak khusyuk. Insya Allah memang banyak saya tak khusyuk, karena khusyuk ini berat. Sayyidina Ali itu pernah diuji, ternyata Sayyidina Ali sendiri ada saatnya Sayyidina Ali itu tak khusyuk. Ditanya oleh Rasulullah, Ali, kalau engkau bisa khusyuk di dalam sholatmu sampai salam dari takbiratul ihram, maka nanti engkau pilih, Ali, kamu mau surbanku yang putih atau yang hijau? Sholat Sayyidina Ali, ketika sholat salam ditanya oleh Rasulullah, kamu mau warna apa, Ali? Yang hijau ya Rasul. Ali, ketahui engkau itu tak khusyuk. Kenapa aku tahu engkau tak khusyuk? Pasti di sholatmu engkau mikir, kalau Rasulullah tawarkan aku pasti ngambil yang hijau. Ketahuan tidak khusyuknya seorang Sayyidina Ali, apalagi seorang Abdurrahman. Nah, dengan ini mudah-mudahan Allah tutupi semua bolong-bolong itu kita ada di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, aina iktasab tamalaka. Kita hidup ini perlu dunia, kita hidup ini perlu makan, kita hidup perlu minum, kita hidup perlu fasilitas yang namanya dunia. Tetapi jangan lupa di dalam Islam nanti di hadapan Allah akan dipertanyakan. Kamu dapat harta, beli mobil itu dapat dari mana? Kamu yang buat rumah dapatnya dari mana? Apa dagang halal yang kau lakukan atau justru merugikan orang lain? Dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas kita di dalam memperoleh harta itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, ila ayyi syai'in sarraftahu. Harta yang susah payah kita dapatkan nanti ditanya juga, kamu gunakan kemana? Aku ngasih rezeki kepada kamu, kamu sering bersedekah enggak? Atau justru kamu gunakan ketika kau banyak duit, kamu banyak uang, kamu gunakan kepada maksiat, kamu gunakan kepada mungkarat, atau justru amanah harta yang kuberikan itu engkau bawa untuk kebaikan-kebaikan dalam rangka engkau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal yang lain pertanyaannya satu, tapi kalau urusan harta pertanyaannya dua. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau gunakan? Itu pertanyaan yang akan disampaikan nanti oleh malaikat di padang mahsyar kepada kita semua. Yang terakhir, yang kelima, ma amilta bima 'allamta. Seberapa telah engkau amalkan dari ilmu-ilmu yang kau dapatkan? Mencari ilmu itu susah, tidak mudah orang untuk mendapatkan ilmu itu. Sementara menuntut ilmu itu kewajiban setiap kita orang Islam. Tapi kita setelah kita punya ilmu, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka setiap ilmu yang kita miliki harus kita amalkan. Ukuran orang mengamalkan ilmu itu tidak harus yang alim, tidak harus yang pandai baca kitab, tidak harus balighu anni walau kana ayat, sampaikan olehmu meskipun hanya satu ayat. Apa yang kau bisa amalkan. Cara menambah ilmu itu dengan mengamalkan. Banyak sekalipun ilmunya, kalau tidak diamalkan pelan-pelan akan berkurang, pelan-pelan akan habis. Akhirnya yang awalnya dia pintar, kemudian dia menjadi orang bodoh kalau tidak diamalkan. Tapi ilmu yang pas-pasan kalau diamalkan pelan tapi pasti, dia akan semakin bertambah, pengetahuannya semakin luas, pengalamannya semakin banyak, dan dia akan semakin dewasa di dalam menghadapi kehidupan ini. Apalagi dia pasti akan lebih hati-hati dalam rangka nanti ketika meninggal itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah hikmah begini.
Tapi ini tidak ada asbabul wurud dalam kitab. Jangan dicari dalam kitab, tidak ada. Yang ada itu di dalam kisah-kisah hikmah. Ada pasangan suami istri yang kebetulan ditakdir oleh Allah pada saat itu dia hidupnya miskin. Pak tua ini punya satu kapak. Jadi harta dia ini selain rumah yang reot itu hanya satu kapak saja. Pagi dia berangkat ke hutan cari kayu, setelah pulang giliran istrinya bawa ke pasar, dijual, dibelikan makanan. Besoknya seperti itu, berputar terus seperti itu yang dilakukan. Tetapi di kampung itu ada juga yang kebalikannya. Ada seorang yang kaya raya, tetapi orang itu sangat baik dan bagus. Orang tuanya, bapaknya bagus, istrinya bagus. Tapi anaknya, dia punya anak 6 orang. 6 orang itu semua anaknya tak bagus. Karena sudah tua, dia merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dipanggil anak-anaknya itu oleh orang kaya tadi. Nak, kayaknya aku tak lama lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku meninggalkan harta yang begitu banyak. Kalian aku didik dari kecil sampai menjadi orang yang pintar, sampai menjadi orang yang hebat-hebat. Aku hanya minta siapa di antara kalian yang berani nanti menemani aku ketika aku mati masuk ke dalam kubur. Mendapat pertanyaan itu dari sang bapak, tak ada satupun dari anak yang 6 orang itu yang mampu untuk menjawab, mampu untuk melaksanakan permintaan dari sang bapak. Akhirnya sang bapak, karena anaknya semua tak mau, dia buat sayembara di kampung itu. Siapa yang berani menemaniku kalau aku mati nanti 40 hari 40 malam di dalam kubur, maka separuh hartaku akan kuwariskan ke orang itu. Nah, kedengaran berita ini kepada sepasang kakek nenek yang sama miskin ini. Kakeknya juga tidak mau, karena dia orangnya yang memang qanaah dia. Dia maunya hidup sederhana saja. Tapi karena godaan istri, udah hangkang. Bila kita mau jadi kaya, mampu kita hidup hanya dengan sudi kapak. Akhirnya dengan rayuan sang istri mau ikut sayembara itu. Si kakek ini disiapkan ketika meninggal sang orang kaya ini, kemudian di sampingnya digali kubur juga, dibuatkan alat agar dia bisa bernapas ke atas. Dikuburlah si kakek ini bersama orang yang kaya raya tadi. Setelah dikubur, berjalan hari 1, 2, 3, sampailah pada saat yang dijanjikan. Ketika masuk hari ke-39, semua di kampung itu orang berkumpul, heboh, menjadi viral si kakek itu, bahwa kakek itu sebentar lagi akan menjadi orang kaya, terutama istrinya. Akhirnya apa? Setelah sampai 40 hari digali sang kakek ini, dikeluarkan dari dalam kubur, langsung disambar oleh sang istri. Kang, kita kaya Kang sekarang Kang. Senang istrinya. Tapi apa jawab suaminya? Kaya-kaya apa? Siapa bilang aku kaya? Aku nyesal ikut ke dalam kubur 40 hari ini. Ketahui olehmu dek, hanya karena kapak satu yang kupunya di dunia, 40 hari 40 malam tak selesai pertanyaan dari mereka. Gimana kalau 20 miliar aku dapatkan dari orang kaya yang udah meninggal ini? Udah, siapa yang mau harta itu ambil. Aku sampai mati cukup dengan satu kapak ini saja. Tidak mau. Rupanya dengan kuasa Allah, dia yang mendampingi ini didatangi juga oleh malaikat dengan pertanyaan seputar kapak selama 40 hari 40 malam. Akhirnya apa? Pendek cerita gini. Setelah beberapa bulan, karena kehidupan dia tetap seperti itu, dia ini ingin bernostalgia dengan istrinya. Dek, ayo gak ikut ke hutan dek. Di hutan tuh ada danau yang indah dek. Iya ke bang? Iya. Ayo ikut ke danau. Duduk-duduklah dia suami istri. Kapaknya ini tiba-tiba tenggelam. Tiba-tiba datang jin. Kata jin, ada apa Pak Tua? Pak tolong, harta saya hanya satu kapak itu saja. Ini sudah tenggelam ke dalam air, tak mungkin saya bisa ngambil. Tolong diambilkan. Akhirnya si jin masuk ke dalam sungai. Keluarlah jin itu membawa kapak bergagang emas. Ini kapak kamu? Bukan Pak, kapak saya bukan seperti itu. Ditaruh oleh jin itu. Turun lagi dia ke dalam sungai. Keluar lagi bawa kapak bergagang perak. Ini kapak kamu? Bukan. Turun lagi. Bawalah kapak yang asli punya dia kapak kayu ini. Apa kata jin? Karena kamu jujur, maka kapak emas, kapak perak dan kapak kayu ini ku kasihkan kamu semua.
Akhirnya jadi kaya raya gara-gara kapak emas itu. Setelah itu, karena saking sibuknya mengurus hartanya, tidak sempat dia lagi bersenang-senang. 1 tahun kemudian ngajak lagi ke istrinya, "Dek, ayo kita nostalgia lagi ke danau tuh, Dek. Kita jalan ke sana lagi, Dek. Lama kita dah ke sana." Sampai ke sana, ke danaunya lagi kembali. Apa? Gurau-gurau tak terasa bininya kerendam. Masuklah ke dalam sungai itu, tenggelam dia. Nah, tenggelam. Datang lagi jin yang dulu tuh. "Jin, kamu datang lagi, alhamdulillah Jin. Tolong Jin, tolong kau bantu aku. Sekarang tolong dibantu lagi aku nih." "Ngapa?" "Istriku termasuk ke dalam danau Jin, belum timbul-timbul." Nyelam si Jin, keluar, bawa perempuan. Siapa yang dibawa? Dewi Persik. "Ini istri kamu." Apa jawab Pak Tua tadi? "Iya Jin, ini istriku." Mendengar jawaban itu merah si Jin itu. Apa kata sang Jin? "Kamu dulu waktu kasus kapak, ketika aku bawa kapak emas, kapak perak, kau tak mau mengakui karena itu bukan milikmu. Ketika aku bawa kapak kayu karena itu milikmu, baru kau akui. Semua aku serahkan kepadamu. Engkau ini orang jujur, makanya aku serahkan. Tapi kenapa sekarang kamu menjadi pembohong setelah engkau kasih harta yang banyak?" Apa jawab Pak Tua tadi? "Jin, aku minta maaf sama kamu. Bukan aku tidak mau jujur. Tolong dengar penjelasanku. Kalau dulu kapak betul, aku tak mau mengaku ketika kapak emas dan kapak perak dan kau berikan semuanya. Tapi tolong kau pikirkan sekarang, Jin. Kalau kejadian kapak itu terjadi seperti sekarang ini, kamu masuk ke dalam air, keluar kamu bawa Dewi Persik. Entah kau tanya, aku bilang bukan. Kamu akan masuk lagi ke dalam sungai. Bawa lagi Luna Maya. Kutanya nanti kau tak ngakui lagi. Akhirnya ketiga, kamu bawa lagi istriku dari dalam sungai itu. 3 Jin. Aku ni udah tua, lututku udah huyuh. Udah aku minta Dewi Persiknya aja. Luna Maya sama istriku ambil kau aja." Hikmah dari cerita ini apa? Hikmah dari cerita ini, pertama, tidak ada apa yang kita lakukan sekecil apapun dari kebaikan dan kejahatan itu kecuali mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nafsu itu begitu dahsyat, begitu besarnya. Fisik kita tidak pernah mampu untuk menyaingi nafsu kita ini. Kadang kita makan, ingin semua kita makan, kita beli. Tapi ketika kita makan, baru berapa biji, baru berapa kepal kita makan, sisa makanannya lebih banyak, tidak mampu kita habiskan. Itulah nafsu. Maka yang terpenting di dalam hidup ini, bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu itu agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu itu. Kita yang harus mengendalikannya, bukan nafsu mengendalikan kita. Yang selanjutnya, di dalam mencari ridho Allah, di dalam mencari rezeki, upayakan, usahakan, ikhtiarkan mencari harta itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh harta. Kenapa dianggap dibodoh-bodohi? Contoh begini, kalau sampean cari harta dengan cara yang tidak benar, Anda tumpuk menjadi 3 gudang, Anda tumpuk menjadi 10 gudang sekalipun, yang dimakan tetap 1 piring. Nanti setelah Anda meninggal, siapa yang menikmatinya? Yang menikmati adalah orang-orang sesudah kita. Sementara yang dia mendapat pertanggungjawaban nanti, yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah itu kita. Ya, kalau betul harta itu didapat dari jalan benar, kalau didapat dari jalan salah, kita yang dibakar oleh Allah di neraka Allah, tapi yang menikmati justru orang lain. Maka mari kita gunakan akal dan pikiran kita untuk berpikir positif, untuk berpikir bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi daripada kehidupan dunia. Kalau di dalam urusan ibadah, mari kita berlomba-lomba. Kalau bisa kita dengan terbang, kalau tak mampu berlari juga tak masalah. Berlari masih juga tidak mampu, maka berjalanlah. Berjalan juga tak mampu, maka tak masalah. Yang penting jangan berhenti pada titik di mana engkau berdiri. Pastikan bahwa engkau sebelum nafas habis dari kandung badan, nanti engkau akan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara semua yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya. Husma sofa wa da'ma qadar. Allah yuwaffiquna wa yarda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.